Selamat datang semua, sekarang kita bakal ngebahas nih penampakan sosok-sosok misterius yang pernah viral di Indonesia gitu. Akhirnya gue survei-survei di internet buat nyari penampakan-penampakan ini. Jadi, yang pertama, di awal tahun 2000-an ini, di salah satu stasiun TV, itu pernah ada tayangan azan nih, yang sebenarnya kayak tayangan-tayangan azan pada umumnya gitu. Kalau kita nggak ngeliat secara teliti. Cuma, kalau dilihat secara teliti nih, kalau kita lihat baik-baik gitu, di satu segmen itu, satu scene itu ada penampakan nih, ada sosok misterius yang ketangkep kamera gitu kan. Jadi sini itu waktu itu latarnya tuh kan, latar tempatnya tuh di stasiun dan di sampingnya tuh ada kereta yang lagi jalan gitu. Nah di peron orang-orang menunggu kereta itu ada pot. Nah di balik pot itu ada nih yang diduga sebagai sosok penampakan kuntilanak gitu. Nah di fotonya sih si doi ini berdiri di belakang pot gitu. Jadi nggak jelas banget lah penampakannya kan, karena kalangan pot gitu. Ya sebenarnya kalau dipikir secara logika ya itu mungkin aja bisa karena waktu itu lagi siang atau belum malam ya. Jadi ada pantulan cahaya matahari yang nimbulin cahaya pantulan. Jadi kelihatan kayak ada orang di balik situ gitu. Cuma karena waktu itu nggak ada orang, makanya kayak kok tiba-tiba ada sosok yang di situ. Padahal nggak ada orang sama sekali, ya kan? Makanya kita kayak wow. Penampakan itu dulu sempat rame ya kan? Karena nggak mungkin lah kita tayangan azan gitu terus kayak ngeliat ada, penampakan Tuhan, nggak mungkin. Cuma begitu orang-orang di internet itu neliti lebih lanjut ya kan, ternyata mereka ngeliat ada yang aneh gitu di tayangan azan tersebut ya kan. Nah yang bisa gue dapetin itu cuma gambar fotonya doang ya. Gue cari-cari di internet buat video atau tayangan azan itu nggak nemuin gue. Jadi ya kalian bisa lihat di fotonya aja gitu ya. Menurut kalian gimana? Itu beneran kuntilanak kah? Atau emang cuma kebetulan aja gitu? Nah terus yang kedua nih guys ya, ini ada kamera CCTV nih yang nangkep sosok misterius di ujung ruangan gitu. Jadi kelihatan dari kamera ini tuh ini kayak tempatnya tuh lorong yang panjang ya kan, dan di ujung lorong itu kayak ada sosok warna putih, kunti lagi mungkin ya kan. Yang kalian bisa lihat ya, itu kan lorong itu sepi tuh, nggak ada orang tuh ya, dan mungkin tempat itu kayak kos-kosan gitu ya nggak. Dan kebetulan pas lagi sepi ini ternyata CCTV itu nangkep sosok misterius ini gitu. Ya emang CCTV-nya belum sejernih sekarang ya, maksudnya resolusinya belum, ya emang resolusi CCTV-nya nggak sejernih itu. Cuma kalau dilihat-lihat ya lumayan serem karena kalau diperhatiin nih, itu sosok itu dia nggak kelihatan kakinya kan. Kalau kita mikir kalau itu bisa aja orang, bener itu bisa aja orang yang di ujung gitu, karena resolusi pecah juga jadi mungkin nggak kerender kali ya itunya kakinya. Cuma kaki nggak kelihatan men, ya kan. Itu bikin kita mikir, itu orang baru selesai mandi ya, atau emang ada perempuan kayak yang lagi di situ, atau emang ya bukan orang gitu kan. Ini ada lagi nih guys ya, penampakan kuntilanak lagi. Emang rame banget nih penampakan kuntilanak ini, karena mereka agak narsis dan emang mau viral gitu, karena setiap ada aja mesti nangis dulu gitu, kita biar bisa dinotis sama kita ya kan. Ini penampakan kuntilanak yang lumayan jelas diambil sama orang-orang yang lagi foto bareng nih, dan kelihatannya di belakang itu kayak kebun gitu ya, yang gue nggak tahu juga nih belakangnya apa, kayak kebun aja gitu. Nah di situ ketangkep tuh ada doi tuh, ada kunti yang lagi mejeng di situ, yang fotobom ya kan. Nah biasanya kan kalau foto-foto penampakan tuh kita mesti lihat 2 kali gitu, atau kita mesti teliti dulu gitu. Kalau cuma lihat dong nggak ketahuan kan. Cuma kalau foto ini kayaknya lihat sekali aja bisa tahu deh kalau ini tuh penampakan gitu kan. Karena kalau dipikir-pikir ya, kayaknya itu emang bukan orang deh. Karena kalau emang orang kok pakaiannya kayak gitu, terus kalau emang dia style emo, kenapa mesti mukanya pucet banget ya kan? Dan kenapa natap ke kameranya agak serem gitu ya kan? Menurut gue ini penampakan lumayan serem. Kenapa? Karena biasanya kalau penampakan itu kan cuma kayak sosok gitu, badan atau enggak bentuk doang gitu. Cuma ini kelihatan mukanya gitu. Gue paling gak suka kalau ngeliat penampakan itu kelihatan mukanya guys. Nah ini selanjutnya ini ada penampakan legendaris nih. Gue inget banget nih, gue waktu SD kalau gak salah itu banyak banget orang-orang yang ngomong. Mereka nih ngomongin kalau ada penampakan di saat salah satu band Indonesia yang benar-benar masif itu lagi tampil, dan ada videonya juga gitu. Nah karena ada videonya ini dan lumayan jelas juga bentukan gimana, rame lah, viral lah ya kan. Nah penampakan itu terjadi waktu The Massive lagi manggung di Papua, lebih tepatnya di lapangan Trade Center Entrop, Jayapura Selatan gitu. Pas lagi konser ada nih seseorang yang ngerekam band tersebut yang lagi tampil. Cuma yang beda dari rekaman-rekaman lainnya gitu, di belakang band tersebut itu muncul sosok yang gak tahu gue juga itu sosok apa ya kan. Yang pasti bukan orang sih kalau bentukan kayak gitu kan, karena cukup gede juga tuh. Penduduk lokal yang ngeklaim kalau dia ngelihat itu karena katanya itu beneran penampakan gitu. Katanya dia emang ngelihat sesuatu di belakang band tersebut ya kan. Nah cuma kata gitaris The Massive itu, mereka bilang tuh kalau nggak ada siapa-siapa kok di belakang kita pas kita lagi konser gitu, ya panggung aja gitu ya kan. Ya walaupun begitu tetap aja ini buat dulu ya, waktu gue SD ini sempet rame ya kan. Udah gitu kamera HP yang zaman dulu gitu kan, yang jadul gitu, yang 2009
bulanan gitu yang kayak susah tuh buat diedit gitu kan. Jadi gua waktu bocil tuh kayak percaya aja gitu kalau itu emang beneran penampakan, dan bikin gua nggak bisa tidur cukup lama ya kan, bikin gua susah tidur tuh penampakan itu ya kan. Nah ini yang terakhir nih, ini kayaknya penampakan paling legend di Indonesia deh ya kan. Karena gimana, ini penampakan tuh kelihatan, ini penampakannya terus lumayan lama juga nih, sosoknya ada di TV gitu, maksudnya nongol di kamera gitu kan. Sosok ini tuh ditayangin di TV-TV gitu kan, begitu ketangkep. Nah jadi waktu itu ada acara yang namanya Dunia Lain, yang dimana di situ tuh bakal ada peserta yang bakal diuji nyalinya gitu, tinggal di tempat-tempat yang dikata angker, dan mereka harus tinggal di situ selama 1 malam dari jam 12 sampai jam 6 atau jam 5 gitu. Pokoknya 1 malam. Terus kalau mereka berhasil ngelewatin itu, mereka dapat hadiah. Kalau mereka nggak berhasil, ya berarti kalau mereka nggak berhasil, berarti mereka nemuin sesuatu gitu yang bikin mereka nggak berhasil ya kan. Di acara ini itu ada episode tentang Lawang Sewu yang ada di Semarang gitu kan. Nah Lawang Sewu sendiri aja kan udah banyak nih ceritanya tuh, karena emang itu bangunan lama dan peninggalan zaman Belanda gitu. Jadi ya agak, kalau bangunan-bangunan lama tuh emang hawanya berbeda kan. Di episode inilah muncul penampakan yang menurut gue paling jelas, karena sebelum-sebelumnya gue belum pernah ngeliat di acara itu penampakan sejelas ini gitu. Ini kalian bisa lihat videonya kan. Masya Allah, Mas, tolong Mas. Pakai baju putih panjang, mukanya tapi nggak begitu. Kita Nah udah gitu sempet ada rumor yang bilang kalau peserta yang melambaikan tangan itu di acara ini itu udah meninggal gitu. Meninggalnya tuh nggak lama setelah dia ngalamin hal ini ya kan. Nah di situ kan kalian bisa lihat tuh sosok kayak Kunti gitu ya, yang dia nongol terus tiba-tiba ngilangnya kayak terbang gitu di ujung ruangan, di pintu itu, di sela-sela pintu ya, di pintu lah pokoknya ya. Dia kayak ngepik terus tiba-tiba nongol. Begitu dilihat sama si peserta langsung lambain tangan, karena dia ya serem lah itu kalau kita ngeliat langsung ya kan. Lambain tangan, terus sosok itu masih ada. Gak lama dari situ dia langsung ngilang gitu. Wow, dulu acara ini tuh bakal tayang di jam 12 malam seingat gue ya. Dan kalau misalkan gue belum tidur jam segitu, gue tuh bakal sebisa mungkin nge-skip acara itu, karena waktu gue kecil gue masih takut hantu gitu. Karena emang acara Dunia Lain ini tempatnya pasti yang gelap-gelap ya kan, yang horor-horor. Udah gitu musik backgroundnya juga nyebelin gitu, bikin gue nggak bisa tidur. Makanya gue skip gitu kan. Nah ternyata nih buat rumor-rumor yang tadi yang bilang kalau si bapak tadi itu meninggal, itu nggak bener guys. Itu cuma buat ramein aja gitu. Ngeri banget yang ngeramein rumornya meninggal gitu, gila. Tapi nggak bener kok. Bapaknya katanya masih hidup sampai sekarang ya kan, masih sehat walafiat dia. Ya sebenarnya kalau dibilang gue sama hantu ya, gue rada skeptis sih. Maksudnya percaya nggak percaya ya. Cuma tetap aja walaupun begitu, kalau ngeliat sesuatu yang mirip orang tapi bukan orang, gue tetap merinding lah ya nggak sih. Nah menurut kalian gimana nih? Kalian tuh tipe orang yang percaya sama penampakan-penampakan yang ada di foto-foto, atau kalian tipe-tipe orang yang skeptis nih sama penampakan-penampakan yang ada di foto-foto gitu? Menurut kalian gimana?